Pemirsa Metro TV Lampung, berbicara tentang harga bahan pokok dan juga sembako, ternyata masih belum stabil pasca Lebaran Idul Fitri. Banyak yang meningkat terlalu tajam, salah satunya adalah harga bawang merah. Lantas seperti apa upaya yang harus dilakukan agar kondisi ini tidak terus-menerus terjadi, bahkan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi? Nah, kita masih dalam pembahasan tersebut dalam bertajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Boy tentunya. Tadi kita sudah bicara di segmen pertama terkait dengan kondisinya dan faktor yang menyebabkan tingginya harga bawang merah. Bang, sebenarnya ini kan adalah kondisi musiman. Seharusnya sudah bisa untuk diantisipasi. Salah satunya oleh Satgas Pangan, kemudian juga Dinas Perdagangan. Nah, kalau Abang sendiri melihatnya, apakah upaya mereka sudah cukup untuk mengatasi kenaikan harga ini? Atau masih perlu langkah apa, Bang? Iya, Satgas Pangan dan juga Dinas Perdagangan juga instansi terkait lainnya memang sudah melakukan ya berbagai upayanya, tapi saya kira kita tahu itu tadi bahwa selepas Lebaran setelah Lebaran kita tahu orang masih dalam suasana Lebaran, orang masih belum banyak yang mau ke pasar gitu seperti hal pada umumnya, seperti hal-hal sebelumnya, hari-hari sebelumnya gitu. Jadi memang itu tidak mudah, hal yang tidak mudah dilakukan oleh Dinas Pangan juga Satgas Pangan, itu hal yang tidak mudah karena ketidakseimbangan tadi ya antara supply dan demand, sementara permintaan itu terus meningkat gitu kan. Permintaan itu terus meningkat tapi yang datang pun tidak ada, misalnya kayak di pasar tradisional itu kondisi para pembelinya masih sepi, seperti itu kondisinya. Sementara permintaan itu selalu ada gitu. Itu memang hal-hal yang perlu diantisipasi tentu saja oleh pemerintah, karena itu pemerintah juga harus melakukan pengawasan ya. Pengawasan langsung ke pasar-pasar tradisional, pengawasan terhadap bahan pokok mana yang kiranya masih minim, mana bahan pokok yang sudah stabil, yang masih bisa untuk stok. Itu saya kira perlu menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan langsung ke pasar tradisional, juga operasi pasar itu juga perlu digencarkan kembali, bagaimana kembali untuk menyemarakan ya, bagaimana situasi berangsur normal kembali selepas Lebaran ini. Baik, nah salah satunya adalah faktor distribusi karena memang masih kita rasakan arus balik. Jadi terutama kalau di Lampung, apakah mungkin masih tertimbun begitu ya Bang? Ya bukan tertimbun, tetapi dia tercegat ya pastinya karena adanya arus balik. Nah, apakah akan terjadi berangsur-angsur mulai membaik? Ini perkiraan kalau dari Bang Boy sendiri kapan nih akan adanya penurunan kembali? Iya, kita tahu bahwa puncak arus balik sendiri kan sudah lewat ya. Karena itu kita saat ini barangkali masih transisi, kalau saya menilainya kita masih transisi dari arus balik ke situasi yang normal gitu ya. Situasi yang normal, pasar tradisional bergeliat, bagaimana penjual dan pembeli berangsur-angsur membaik. Saya kira mungkin 1 pekan ke depan sudah bisa diprediksi normal kembali kalau saya menilai. Baik, itu hal baik yang kita harapkan ya Bang ya. Tapi pastinya kita juga harus mempersiapkan hal terburuknya nih. Kira-kira kalau ternyata harga bawang merah ini masih terlalu meningkat dan kemudian kembali melonjak, apa dampak buruk yang harus kita antisipasi Bang? Iya, tentu saja dampak buruk yang perlu diantisipasi adalah kalau harga bahan pokok seperti bawang merah naik, itu dikhawatirkan bakal merembet ke bahan-bahan lainnya, dan tentu saja misalnya seperti minyak ya, transportasi itu juga akan berdampak. Itu dampak terburuknya ya, bagaimana harga bahan pokok naik itu memicu yang lainnya juga, barang-barang lainnya untuk naik. Itu yang dampak terburuk yang bisa kita rasakan. Karena itu memang harus masif pengawasan dari pemerintah, bagaimana pemerintah menyediakan stok pangan yang cukup benar-benar agar tidak terjadi itu imbas dari dampak buruk ketiadaan
bahan pokok ini atau minimnya bahan pokok ini itu sih. Wah, tentunya ini juga akan berdampak pada rumah tangga, kemudian juga UMKM ya Bang, karena memang bawang merah ini sendiri termasuk bahan pangan yang selalu dicari ya, apalagi Indonesia terkenal sekali dengan bumbunya yang khas. Nah, pastinya kita perlukan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi sudah dilakukan. Kira-kira langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh instansi terkait atau mungkin juga masyarakat supaya tentunya kita bisa menghindari lonjakan harga pangan terutama bawang merah yang lebih signifikan? Ya, saya kira tadi tadi itu ya Mbak ya, bahwa selain pengawasan pangan kita juga perlu menggelar operasi pasar, juga bagaimana pemerintah mengevaluasi bagaimana ketersediaan bahan pokok di pasaran. Itu saya kira pemerintah juga perlu berkoordinasi satu sama lain. Pasca Lebaran ini perlu menggelar rapat koordinasi soal pangan, bagaimana kebutuhan pangan di pasaran, bagaimana kebutuhan pangan di masyarakat itu sendiri, seperti apa itu saya kira evaluasi menyeluruh, khususnya pasca Lebaran ini, itu patut menjadi perhatian pemerintah. Ya, satu lagi Bang, ini juga kita harus antisipasi pada pedagang ataupun juga oknum-oknum nakal. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi timbulnya masalah karena oknum nakal ini? Iya, kalau oknum nakal itu jelas ya, bagaimana Satgas juga khususnya kalau sudah melakukan tindak pidana penimbunan bahan pokok dan segala macam, itu tentu saja Satgas bisa bertindak. Di sana masyarakat bisa mengadu jika terjadi, jika ada salah satu toko ataupun pemilik yang menimbun bahan-bahan pokok, masyarakat bisa melaporkannya kepada kepolisian ataupun satgas-satgas terkait. Jadi ada tindakan tegas dari Satgas maupun dari pemerintah terhadap oknum nakal itu. Oke, tentunya kita harapkan kondisi ini bisa lekas membaik dan tidak merembet lagi kepada harga-harga bahan pokok yang lain sehingga tentunya perekonomian kita kembali stabil. Terima kasih banyak Bang Boy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.